Kok malah ke sini? Nanti kamu akan tahu. Permisi mau tanya. Halo, Nonong yang tadi duduk di sini kemana? sepertinya dia ke arah sana. Baik, terima kasih. Jiawen, maaf ya. Barusan aku ada urusan mendadak. Aku baik-baik saja, terima kasih perhatiannya. Besok ketemu di kantor. Bayar. Sampai. Sebelum masuk tutup matamu dulu. Kenapa? Dibilang tutup ya tutup aja. Udah boleh kan? Jangan mengintip ya. Tenang aja. Jialin, kamu mau apa lagi? Jialin, kamu mau ngapain lagi? Sekarang kamu boleh buka mata. Benarkah? Bagaimana suka tidak? Restoran hotel ini terkenal dengan masakan baratnya. Aku pesan steak kesukaanmu. Jialin, kamu melakukan ini. Terlalu mewah sedikit. Ayo kita makan. Untuk kesembuhanmu dan pekerjaan barumu. Dan masa depan indah yang akan kita mulai bersulang. Bahkan angkat gelas sama aku saja susah ya. Bukan Lin, karena kamu sekarang hamil. Minum alkohol tidak baik untuk dirimu, dan untuk bayi juga tidak baik. Bagaimana kalau kita ganti minum air saja? Tidak apa-apa, aku sudah tanya dokter kandungan. Katanya minum alkohol sedikit bisa memperlancar peredaran darah. Minum sedikit saja. Ya, minum sedikit saja. Selamat datang di Maisa. Permisi, apakah yang Xinlei ada? Baik, si Leji ada yang cari. Kakak sekarang terlihat segar ya. Bagaimana kerjaannya, menyenangkan tidak? Menyenangkan, sangat berisi. Kalian ini seharusnya shift ya, capek tidak? Kadang kalau tamu banyak agak capek. Sampai sibuk sampai malam, tapi ada juga waktu tamu sedikit. Kakak, kamu sibuk gini gimana mau jemput kakak? Di kompleks tempat mama tinggal, ada anak sekelas sama kakak. Kalau mama jemput sekalian aja bawa pulang ke nenek. Praktis banget, gak perlu repot-repot. Kakak kok tiba-tiba sibuk banget? Kakak ipar dukung gak? Kakak kenapa? Kakak. Jangan bikin aku khawatir, kamu kenapa? Aku sama kakak ipar. Sudah pisah rumah. Kamu bilang apa? Kok bisa gini, kakak ipar? Sampai ke titik ini, hatiku sudah mati. Proses seperti apa yang dialami sudah tidak penting lagi. Kakak. Tapi kalian cuma pisah rumah. Belum putus hubungan. Masih bisa diperbaiki kan?
Siapa yang tahu? Kepercayaan antara manusia itu seperti sekali rusak susah untuk diperbaiki. Walaupun kita bisa kembali ke pernikahan, gak akan sama seperti dulu. Jadi, ini alasan kamu mulai kerja. Bisa dibilang begitu. Jingru pernah nasihatin aku. Apapun akhirnya aku sama Mingwei. Aku harus siapkan jalan keluar. Semuanya bergantung sama pria. Orang lain lihatnya kamu bahagia. Tapi kalau pria ini nggak mau kamu lagi. Di dunia ini, yang bisa diandalkan cuma diri sendiri. Kakak kamu berubah. Aku mengalami banyak hal gak berubah bisa nggak? Kakak nasihatin kamu. Yang gak akan mengkhianati kamu. Cuma karir dan dirimu sendiri. Coba andalkan karirmu. Jangan terus terpuruk di masa lalu ya. Dibandingkan dengan penderitaan kakak, penderitaan saya apa artinya? Tenang saja, kakak saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya yakin kamu pasti bisa. Oh ya, ada apa kamu datang ke sini hari ini? Ya cuma kangen aja, pengen ngobrol sama kamu. Saya merasa setelah ngobrol sama kamu, langsung hangat dan punya kekuatan lagi. Kedepannya kalau kangen datang aja ya. Sekarang kakak juga butuh kekuatan dari kamu. Tenang saja. Kamu ngapain? Saya lihat berantakan mau membereskan. Ada yang akan membereskannya kok. Gak apa-apa, lagian saya juga lagi gak ada kerjaan. Kamu lihat makanannya berantakan di mana-mana. Terima kasih, saya yang membereskannya sendiri. Kita dengar musik yuk. Rod Stewart. Lagu ini judulnya Sometimes When We Touch. Kamu ingat waktu kuliah kita menang pertandingan basket, lalu semua merayakannya di lapangan. Ada ya? Ia sudah lama, pasti kamu lupa. Tapi saya masih ingat. Karena waktu itu kita menari bersama, dan musik latarnya lagu ini. Oh ya. Kita menari lagi yuk. Jialin saya. Saya gak bisa menari. Maaf, saya sudah bilang kan. Saya benar-benar gak bisa menari. Gak apa-apa. Waktu itu kamu juga menginjak kaki saya. Benar. Jialin, gimana kalau begini? Kita duduk di sini dengerin musik aja. Jialin. Kamu akhirnya muncul lagi. Kali ini jangan tinggalkan saya ya. Jialin, dengerin saya. Malam ini saya milikmu ya. Jialin benar-benar gak bisa begini. Jialin. Beginian benar-benar gak boleh, maaf. Saya sudah pernah menyakitimu sekali. Saya gak bisa menyakitimu lagi. Dan kamu pikirkan kamu lagi hamil. Ini juga tidak baik untuk anak-anak. Saya pikir kamu mengerti apa yang saya katakan.
Ya? Saya sudah hamil. Ini tidak baik untuk anak. Kamu duduk di sini dan istirahat sebentar. Saya akan mencuci handuk untukmu dan menyeka wajahmu. Kamu minum terlalu banyak. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya, Kak? Setelah pesta berakhir harap hubungi. Jika kebahagiaan tidak datang kau menderita. Jika datang ada masalah baru. Apa yang ingin kau lakukan? Wanita yang merepotkan tunggu kabar dariku. Nona, bolehkah saya membelikanmu minuman? Begitu lancar. Tuan, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Benarkah? Saya merasa sangat familiar denganmu. Pembukaan ini terdengar sedikit familiar. Tapi dalam hidup, selalu ada beberapa orang yang terasa seperti pernah bertemu, bukan? Mari kita bersulang untuk pertemuan yang terasa akrab ini. Xiao Sue, Ming Wei, Tuan Gao. kalian saling kenal. Tentu saja kami kenal, bukan? Dia pacarku? Bagaimana mungkin dia jadi pacarmu, apakah tidak bisa? Xiao Sue keluar sebentar. Baiklah, hati-hati di jalan. Lain kali kita bertemu lagi. Maafkan, saya permisi sebentar. Pacar. Jika saya tidak salah tebak, orang itu tadi adalah mantan pacar istrimu. Ya, dia itu. Penampilanmu tadi, apakah kamu tidak suka melihat aku bersamanya? Atau kamu tidak suka dia sebagai orangnya? Apa bedanya? Tentu saja ini berbeda. Kamu cemburu untukku dan kamu cemburu untuk istrimu. Apa ini bisa sama? Saya bisa melihat dari matamu. Kamu menganggapnya sebagai saingan cinta. Menganggapnya sebagai biang keladi yang menyebabkan kalian berpisah. Jadi kamu marah. Tapi dalam kesulitanmu tidak hanya ada kemarahan. Ada juga kegelisahan. Kamu sepertinya tahu semua yang aku pikirkan. Aku hanya perlu tahu pikiran terpentingmu saja. Pada akhirnya kamu masih tidak bisa melupakannya. Benar kan? Kamu terlalu banyak berpikir. Tahukah kamu? Awalnya aku tidak ingin datang ke pesta malam ini. Tapi karena aku tahu kamu ada, jadi aku datang. Aku datang dengan dua tujuan. Pertama tentu karena aku merindukanmu. Kedua, aku datang untuk mengambil barangku. Untuk mengambil apa yang selalu aku minta darimu. Bukankah aku sudah berpisah dengannya? Yang aku minta adalah perceraian secara hukum. Tuan, tunggu sebentar. Nona, kamu langsung mengejarku keluar. Tidak takut pacarmu salah paham? Aku ingin memberitahumu bahwa aku benar-benar pernah melihatmu. Maaf, waktu itu aku tidak sengaja memotret kalian. Tidak menyangka bisa bertemu kamu lagi di sini. Nona, jujur saja. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Yang Xinlei sudah berpisah dengan suaminya. Apakah kamu tahu hal ini? Benarkah? Aku benar-benar tidak tahu. Tapi di matanya aku bahkan bukan masa lalunya.
Aku bukan apa dia pasti tidak akan member aku apa. Dia tidak punya perasaan padamu tapi aku bisa melihat. Kamu masih tidak bisa melupakannya. Kamu mungkin belum tahu pemicu perpisahan mereka. Adalah. Ini tidak mungkin. Tapi inilah kenyataannya jujur saja. Suami Yang Xinlei sudah lama bersamaku. Dan Yang Xinlei juga selalu merindukanmu. Pernikahan mereka sudah lama hanya tinggal nama. Jadi perceraian adalah hal yang pasti. Tapi mengapa kamu memberitahuku ini? Karena aku wanita. Semua wanita mendambakan cinta. Aku juga berharap semua pasangan bisa bersatu selamanya. Seperti aku dan Ming Wei. Aku rasa kamu harus kembali mencarinya, semoga beruntung. Nona yang teknik pijatmu sangat aku sukai. Memang lulusan sekolah kedokteran Tiongkok beda ya. Senang kamu suka. Setiap kali selesai aku selalu merasa jadi lebih segar dan bersemangat. Rasanya sangat tidak. Teman-teman perempuanku bilang, kedepannya akan sering mampir ke sini. Terima kasih atas dukungannya untuk MC Spa kami. Pemilik kita pasti sangat senang. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Oh iya, jaga pola makan yang ringan sebelum tidur, minum susu. Jangan terlalu lelah, kamu sangat perhatian. Baik, aku pergi dulu. Sampai jumpa. Halo, Halo Xinlei, ini aku. Sule, ada apa? Aku mau tanya, kamu ada waktu beberapa hari ini? Aku mau ngobrol sama kamu. Besok bisa? Kebetulan aku ada sesuatu buat kamu. Bisa, aku akan telepon kamu besok pagi. Oke, sampai jumpa. Poster seri ini lumayan bagus ya. Konsep dan komposisinya, lihat warnanya. Sangat mencolok. Iya. Dulu kita pakai di pameran. Banyak yang bilang bagus. Katanya ini anak direktur yang direkrut sebagai ahli. Muda tapi sudah menonjol, masa depan cerah. Ini untuk departemen pemasaran ini. Kasih ke kelompok Xiao Liu, terima kasih. Tidak masalah. Sunuo, dokumennya sudah dicetak? Kalau begitu kamu sibuk dulu, nanti aku antar setelah selesai. Maaf, siang ini ke pusat desain, kasih ke direktur MA. Pusat desainnya di mana? Lupa, kamu baru keluar gedung belok kiri. 2 blok lalu belok kiri, gedung kecil itu. Itu pusat desain grup kita. Tidak masalah, Direktur MA di lantai 4. Tidak apa-apa. Jiawen Sunuo. Benar kamu Jiawen, kenapa kamu di sini dan melakukan pekerjaan kasar? Aku lagi merasakan hidup di lapisan bawah. Jangan bilang siapa-siapa. Oh begitu. Kayaknya kamu serius, kasihan juga. Kasihan apa, menurutku sangat seru kok. Sangat menyenangkan. Kenapa kamu datang? Aku kemari untuk memberikan dokumen kepada rekan kerja, untuk Direktur MA. Mereka juga tidak tahu identitasmu kan? Aku ini apa sih identitasku ya, cuma seorang karyawan di perusahaan. Semua ini adalah tugasku, lagi pula aku senang melakukannya. Dengar ya, jangan bicara seperti itu. Kamu sebentar lagi akan jadi ayah. Kalau sampai tubuhmu kelelahan, lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas kebahagiaan adikku di masa depan? Iya kan?
Oke, sibuk saja dulu butuh bantuanku tidak? Tidak apa-apa ini kan tidak terlalu berat lihat. Sini aku bantu. Terima kasih. Kok bisa bawa banyak barang sendirian sungguh? Sinran, kenapa kamu di sini? Ayo cepat masuk, rapat segera dimulai. Dan kotakmu. Terima kasih. Coba cicipi, ini lagi sangat enak. Restoran ini punya ciri khas. Terima kasih, tidak usah mengambilkan lagi untukku. Apa tidak cocok dengan seleramu? Sinlei, sejak kita terakhir bertemu hingga sekarang, sudah berapa hari berlalu, tapi kamu terlihat lebih kurus. Dan kondisi mentalmu juga tidak baik. Tidak kok, aku baik-baik saja. Apakah ada masalah sulit? Jika bisa ceritakan padaku. Aku hanya akhir-akhir ini tiba-tiba mulai bekerja, jadi belum terbiasa karena pekerjaan ini aku belum terbiasa. Sebenarnya tujuan aku mengajakmu hari ini, ingin memastikan sesuatu hal denganmu. Kabarnya kamu dan suamimu pisah rumah. Benarkah? Apakah Jingru yang memberitahumu? Bukan lingkaran bisnis itu kecil. Beberapa hari lalu, di acara jamuan bisnis, aku bertemu suamimu dan pacar suamimu. Pacar apa? Sinlei, aku juga sudah pernah mengalami hal serupa. Bisa melihat hubungan suami istri kalian ini jelas-jelas. Hubungan suami istri kami baik-baik saja. Sudahlah, minum sedikit saja. Aku ingat dulu kamu sedikit saja minum langsung mabuk, jangan sampai badanmu terluka. Orang bisa berubah. Tapi aku tidak berubah. Cintaku padamu juga tidak berubah. Sinlei, katakan yang sebenarnya padaku. Apa perpisahanmu dengan suamimu ada hubungannya denganku? Kamu terlalu banyak berpikir. Baiklah, anggap saja aku terlalu banyak berpikir. Sekarang kamu sudah menjadi seorang. Apakah aku masih punya kesempatan? Aku tidak ingin membicarakan Tidak, ini sekarang. aku ingin membicarakannya. Setelah kita putus dulu, aku berusaha keras untuk melupakanmu. Bahkan berusaha untuk mendoakanmu. Aku pikir aku sudah melupakanmu. Tapi saat kita bertemu lagi, aku baru sadar. Aku sama sekali tidak melupakanmu. Tolong jangan lanjutkan lagi. Sinlei, aku sebelumnya takut mengganggu hidupmu.
Karena itu aku memilih untuk diam. Dan memilih wanita lain. Lalu kenapa kamu? Hidupmu sendiri. Aku pernah berjanji. Xinlei, aku ingin menggenggam tanganmu. Dari suami istri. Menjadi kakek nenek. Dulu karena berbagai alasan. Kita harus melepaskannya. Tapi sekarang aku ingin melanjutkan jalan ini. Tidak ada jalan kembali. Dulu kita muda dan saling mencintai. Kita berjanji untuk bersama selamanya. Tapi akhirnya kamu menyerah. Sejak saat itu, kita tidak mungkin lagi bersama. Karena itu aku ingin membalasmu. Aku ingin mengembalikan tahun-tahun yang hilang. Semuanya. Tidak mungkin. Yang hilang sudah hilang. Tidak mungkin dikembalikan lagi. Meskipun tidak bisa dikembalikan. Tapi sekarang aku punya kemampuan untuk membalasmu. Dengan apa kamu membalas? Dengan uang? Benar? Tas yang kamu berikan padaku aku kembalikan. Bukan Xinlei, kamu salah paham. Jangan kau bicara lagi. Hadiahmu tak bisa kuterima. Baik sekarang maupun nanti. Meski sekarang, aku bahkan tak tahu keadaan diriku sendiri. Tapi setidaknya aku tahu satu hal, kita tak mungkin melanjutkan lagi. Kau mencintai diriku yang dulu. Jangan bicara soal ganti rugi, aku tak butuh itu. Xinlei. Aku tahu kau sedih. Ada rasa kecewa dan marah. Kau merasa takdir tak adil. Tapi selama kau mau di hadapanku, luapkan saja apa yang kau rasakan. Sungguh. Luapan emosi apa yang bisa diubah? Selama ini cintaku, waktu dan tenaga kusumbangkan untuk keluarga ini. Tapi aku malah mendorong suamiku ke pelukan orang lain. Salah mencintai betapa menyakitkan. Dan aku yang Xinlei. Bahkan tak tahu cara mencintai diriku sendiri. Hidupku sungguh gagal. Xinlei, jangan begini. Jangan terlalu pesimis, aku akan sedih melihatmu. Maaf, aku harus pergi, anakku menungguku. Xinlei, Xinlei, kau mabuk. Mari kita istirahat sebentar sebelum pergi. Aku baik-baik saja, tak perlu kau topang. Baiklah, kalau begitu aku akan mengantarmu. Aku akan mengantarmu pelan-pelan. Xinlei, kau sudah bangun. Xinlei, kau ngapain? Bukan. Xinlei, aku sungguh mencintaimu, sungguh. Sungguh mencintaimu. Xinlei, kau ngapain? Kau brengsek. Bukan Xinlei, aku tak ingin melihatmu begini, aku sangat sedih. Sungguh.
Lepaskan aku kau. Xinlei. Bukan Xinlei, Xinlei, jangan salah paham. Xinlei. Untuk calon ibu. Laporan pemeriksan kehamilan pelajari baik-baik. Yang tak paham cari di buku. Lucu sekali. Andai saja aku bisa punya anak. Siapa yang suruh perutmu nggak bisa? Aku udah nulis skenario buat kamu. Main aja sesuai skrip nggak bisa juga. Udahlah jangan dibahas. Malu banget kamu pikir Sunwo nganggap aku. Seperti apa ya? Aku takut kalau nanti nikah sama dia. Itu aja. Kamu ini dapat karma. Dulu sih, kamu bikin cowok lain pusing 7 keliling. Sekarang Sunwo itu utusan Tuhan buat menghukum kamu. Sudah kayak gini masih ngetawain aku. Cepetan bantu aku cari solusi. Jalan ini nggak bisa, jalan itu juga nggak bisa. Kalau nggak hati-hati aku bakal ketahuan. Sudah begini. Hanya ada satu cara. Dengarkan baik-baik rencana perbaikannya. Kamu harus meyakinkan Sunwo untuk menikah sama kamu. Karena perutmu nggak bisa nunggu. Sunwo itu baik hati, pasti mau. Kedua, soal pernikahan ini harus kita mainkan skenario keguguran. Semua beres ini bisa jalan nggak ya? Ada cara lain nggak bisa juga harus bisa. Kayaknya cuma ini jalannya. Untuk sekarang aku nggak bisa bikin anak kecil ini. Ramalan bintang hari ini bilang, hari ini semuanya langkar buat kamu. Cepetan pulang dan rapikan semuanya. Kebetulan Sunwo makan malam di rumahku malam ini. Ibu udah cari master buat ngitung hari baik buat kita berdua. Aku yakin dia bakal umumin malam ini. Hei, nggak ada apa-apa, bilang aja. Beneran cukup heboh nggak? Kirim aja ke HP aku. Oke. Apa sih misterius banget? Ada gerakan baru lagi ya? Lihat aja deh, sekarang aku udah punya info terbaru. Kayaknya Gao Mingwei sama istrinya bakal pisah. Baguslah kamu udah punya senjata. Aku juga nggak ada pilihan demi kebahagiaanku. Aku juga terpaksa, kamu terpaksa. Saya lihat kamu yang selalu memaksa orang lain. Maaf sudah membangunkanmu. Tidak apa-apa, saya sudah tertidur. Tubuh saya memang cukup sensitif. Hari ini kamu benar-benar membuat saya nyaman. Orang justru sulit rileks saat lelah. Baiklah, saya ikuti semua saranmu. Terapis yang biasa menangani saya cuma jualan produk. Produk yang tidak jelas, tidak ada yang benar-benar bagus. Maaf, saya harus menerima telepon ini. Hei, saya sedang sibuk, bicara singkat saja. Yang Xinlei baru sebentar, sudah bersikap seperti itu padaku. Satu kalimat saja, 1 jam lagi ketemu di rumah saya, ada urusan denganmu. Ada apa kamu memanggil saya pulang terburu-buru seperti ini? Berpura-puralah, terus berpura-pura. Ada apa? Kamu lihat sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Ini. Saya tidak tahu ini bagaimana bisa terjadi. Semua ini salah paham. Yang Xinlei, saya meremehkanmu. Seandainya saya tahu kamu mau kencan dengan kekasih saya, pasti minggir. Apa saat saya tidak di rumah, kamu langsung membawanya pulang? Jangan asal menuduh. Saya tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan foto ini. Tapi saya yang Xinlei tidak seperti kamu. Di belakang orang melakukan hal yang tidak pantas. Di depan orang bisa bicara dengan lantang.
Bukti sudah ada di depan mata, kamu masih marah-marah padaku. Sudahlah, saya tidak mau banyak bicara lagi. Sebenarnya saya masih berpikir, untuk keluarga ini, kamu punya jasa juga. Mari kita beri kesempatan satu sama lain. Sekarang tampaknya tidak perlu lagi. Tanda tangani saja. Ternyata semua ini kamu yang mengatur. Masalah perceraian ini sudah kamu rencanakan sejak lama ya? Akhirnya kamu dapat alasan untuk menangkap saya. Kamu puas, Gao Mingwei. Sekarang saya akan katakan dengan jelas padamu. Saya tidak akan bercerai. Saya akan mempertahankan harga diri dan kebersihan nama saya. Yang Xin Lei, kamu pikir saya bercanda denganmu hari ini? Saya tidak datang untuk berunding, saya datang untuk memberitahumu. Saya pasti akan bercerai. Jangan berteriak-teriak padaku. Kamu tidak punya hak. Aku kasih tahu kamu dan pacarmu itu. Semakin kalian berusaha menjebakku, aku tidak akan memenuhi keinginan kalian. Berhenti. Masa kamu baca buku kuno kayak gitu? Benar-benar mau berubah ya? Tentu saja. Sekarang anak-anak adalah harapan kita. Dan juga sumber kebahagiaan hidup kita. Kamu setuju kan, Sunwo? Mual banget, bulu kuduk merinding. Dari laporan tesnya semuanya normal. Tapi kondisi tubuh ibu hamil bisa berubah. Dokter tidak bilang apa-apa yang khusus kan. Dokter bilang aku harus lebih memperhatikan nutrisi dan menjaga suasana hati yang baik. Jadi kalian berdua, jangan bikin aku marah ya. Perampok, kamu kenapa? Itu Jialin. Kedepannya kalau kamu mau makan apa-apa bilang saja sama aku. Aku yang masakin, kalau tidak bisa masaknya aku belikan. Bagus, Sunwo sama seperti aku waktu muda. Tahu sayang sama istri. Tapi jangan terlalu berlebihan ya. Aneh, waktu aku hamil kakakmu. Muntah-muntah tidak karuan kok, kamu tidak ada reaksi apa-apa. Dokter bilang mual saat hamil itu berbeda-beda tiap orang. Aku cuma merasa tidak enak badan setiap bangun pagi. Tapi kalau makan yang asam-asam langsung enak, apalagi ini sangat manjur. Tapi begini juga bagus, jadi tidak merepotkan saat pernikahan. Kalian sudah cocokkan tanggal lahir benar. Apa sudah ketahuan kalau kita ini jodoh yang serasi? MA langsung saja, kapan pernikahannya? Aku sibuk banget, nanti harus booking dulu. Bagaimana kalau begini? Tanggal 15 bulan depan kita daftar nikah. Pernikahannya mungkin agak terburu-buru. Tapi tanggal 28 akhir bulan ini kok telat banget. Sunwo sudah sembuh total. Lebih cepat juga tidak apa-apa kan, Sunwo? Perasaan kalian ayah ibu mengerti. Tapi perasaan ayah ibu juga harus kalian perhatikan. Mempersiapkan pernikahan tidak semudah itu. Walaupun aku tidak percaya tahayul. Dulu sih tidak, tapi ini menyangkut kebahagiaan anakku. Aku terpaksa percaya. Master Gao ini sangat akurat. Aku sudah dengar reputasinya sejak di Hong Kong. Tidak apa-apa kok. Paman dan Tante. Oh ya Bu, ada temenku yang baru buka perusahaan perencanaan pernikahan. Katanya apapun permintaan klien yang sulit. Beneran nggak sih Bu, aku juga mau punya pernikahan yang romantis sampai bikin semua orang nangis. Ah, masa sih kebahagiaanmu sendiri? Kenapa harus bikin orang lain terharu? Kalau mau bikin mereka terharu, nonton aja acara TV. Tapi pernikahan itu bukan main-main. Gini aja, aku suruh sekretarisku hubungi temenmu untuk ngatur semuanya dengan baik. Kamu 3 bulan pertama kehamilan itu sangat penting. Jangan kemana-mana ya. Jangan mikirin apa-apa, kamu cuma perlu jadi pengantin yang cantik aja.
Oke, Bubu memang yang paling sayang sama aku. Laporan pasar yang kamu fotokopi, ada beberapa halaman yang dobel. Kan aku harus bawa ini buat rapat sama atasan. Maaf, aku langsung fotokopi ulangnya. Jangan ada lagi yang mau lihat aku malu nggak sih? Nggak, maaf, nggak akan terulang lagi. Sudahlah, lebih hati-hati ya. Teman baru sih wajar aja kalau belum terbiasa kerja. Sunwo kirim dokumen penting ini ke pusat desain. Tolong antarkan ya, kamu pergi dulu ngirim barang. Ini nanti difotokopi ulang, jangan lupa diarsipkan. Oke, aku taruh di sini dulu ya. Nanti aku balik lagi buat fotokopi, boleh nggak? Maaf ya, aku minta maaf. Kenapa kamu bela dia, si orangnya terus-terusan nggak fokus? Otaknya nggak jalan, nggak tahu dia ini dari mana. Sementara hati-hati aja, jangan berlebihan. Sunwo HP. Halo. Sunwo lagi ke pusat desain ngirim dokumen. HP-nya nggak dibawa. Halo, siapa sih yang kelewatan? Terima kasih aja nggak ada. Aku bilang ya bos, kenapa terus-terusan suruh Sunwo ngerjain tugas kecil, aku nggak tega lihatnya. Tugas kecil itu juga latihan, tahu nggak? Nggak bakal bikin capek mati. Aku suruh kamu kesini buat ambil katalog, bukan buat pacaran. Kedepannya kamu harus lebih perhatiin sikapmu. Jangan sampai jadi bahan omongan orang dan ngaruhin Sunwo. Ini aku ambil dari yang baru aku beli. Gaun pengantin dari perusahaan gaun pengantin. Lihat, ada yang kamu suka nggak? Kalau nggak suka, kita cari desainer lain buat desain ulang. Menurutku modelnya biasa aja. Nggak beda jauh sama yang di toko kecil. Aku nggak terlalu suka. Aku lagi nata desainer di perusahaan. Mau masukin beberapa orang baru. Keluarin produk baru. Serius, aku langsung ke perusahaan sekarang. Siapa tahu nemu inspirasi buat desain gaun pengantin. Abis itu cek Ding Jawen si kecil. Sibuk mulu, nggak tahu sibuk apa. Jangan pergi cek Ding Jawen. Kenapa? Sejak dia balik tiba-tiba jadi rajin banget. Bahkan bilang mau mulai dari bawah dengan nama samaran. Kita harus dukung dia, jangan ganggu dia, oke? Sunwo juga jangan diganggu. Ding Jawen juga jangan diganggu, cuma perasaanku yang bisa terpengaruh ya. Kamu pilih kasih kata kakak selalu benar. Aku hamil besar, nggak dapat perlakuan istimewa. Sudah. Mau kemana-mana silahkan. Sekalian cari inspirasi buat gaun pengantin, oke? Tapi lebih baik jangan cari dia. Melihat kamu selalu sayang aku dengar kamu sekali ini. Siang kita makan bareng. Aku harus awasin kamu, kalau nggak kamu beli lagi hamburger, es krim, makanan sampah gitu. Tahu, Bu? Rapat sampai sini dulu. Oke, ada masalah lagi kita diskusi. Sinran, kamu bantu aku antar dokumen ini ke gudang. Oke. Sama si Xiaoli, desain kalian bagus. Tapi menurutku masih ada detailnya. Kita bisa diskusi lagi. Ikut aku ke kantor. Kita analisis lagi, oke? Sinran, kamu sendiri bisa. Maaf ya. Sinran, nanti kita makan siang bareng. Oke, terima kasih. Oke, nanti ketemu. Sinran, kamu baik-baik aja. Kamu baik-baik aja.
Aku baik-baik aja. Ada apa terjadi apa? Jiawen. Itu apa? Sunwo adalah kolega dari kantor pusat. Bukankah saya pernah beberapa kali ke kantor pusat untuk mengirim dokumen? Jadi saya pernah bertemu dengannya sekali kan Sunwo? Hanya bertemu beberapa kali. Kamu bagaimana, ada yang terluka? Saya baik-baik saja, hanya saja barang-barangnya jatuh. Lain kali kalau pindah barang pastikan kamu memberitahu saya ya. Bagaimana kalau terluka? Kamu kenapa datang? Saya datang untuk mengirim dokumen. Kalian sudah kenal. Dia bernama Yang Shinran. Dia adalah kolega dari pusat desain kami. Satu kelompok dengan saya. Kalau begitu halo. Sunwo. Kalau begitu saya masih ada. Kebetulan semua orang bertemu di sini. Bagaimana kalau kita pergi makan siang bersama? Saya sudah janji dengan kolega. Kalian lanjutkan obrolannya, saya duluan ya. Baiklah. Bagaimana kalau kita berdua pergi makan di kantin? Makanan di pusat desain lebih enak daripada di kantor pusat. Kalau begitu saya tidak ikut ya. Setelah mengirim dokumen. Masih ada urusan di kantor yang menunggu saya. Tidak ada istirahat siang, nanti saya temani kamu. Ayo kan. Non lama tidak bertemu, kenapa hari ini ada waktu datang? Ia lama tidak bertemu, saya akhir-akhir ini agak sibuk. Lihat kamu berseri-seri, pasti ada kabar baik. Mana ada kabar baik? Saya kebetulan lewat jadi mampir. Dengar-dengar musim depan ada desain besar. Iya. Kali ini langsung instruksi dari direktur utama. Meminta kita tidak terpaku pada tren luar. Harus ada inovasi. Kami baru saja masuk. Standarnya cukup bagus saat launching nanti. Silakan datang untuk memberikan arahannya. Kalau begitu jangan tunggu launching, kebetulan hari ini saya ada waktu. Ajak saya lihat, baiklah non sudah datang. Apalagi yang tidak bisa saya lepaskan, ayo saya ajak ke studio. Ini semua adalah efek untuk musim depan iya. Yang ini agak menarik, desainnya bagus. Tapi warnanya sepertinya agak bertabrakan. Desain ekor ikan ini cukup bagus, sangat baru dan kreatif. Miss Ding, Anda benar-benar punya selera yang bagus. Karya ini juga mendapat suara terbanyak di internal kami. Benarkah siapa desainernya? Saya ingin bertemu. Baiklah, dia adalah desainer baru. Saya akan memanggilnya untuk Anda. Yang Shinran. Kemarilah. Ini adalah Miss Ding Jaling, putri angkat Presiden Lin. Baru saja kami memuji karya Anda. Orang baru sudah bersikap tinggi. Bahkan tidak menyapa. Lili, Anda harus mendidiknya dengan baik. Shinran, kenapa masih diam saja? Miss, maaf, saya tadi sedang memikirkan hal lain jadi tidak fokus. Kak Lili sangat baik kepada kami dan sering membantu kami. Apa saya bertanya padamu? Miss Ding, hari ini Shinran mengalami sedikit cedera. Mungkin tubuhnya tidak enak. Dia sedang bersiap ke dokter. Tentang masalah karyanya Anda bisa langsung bicara dengan saya. Terima kasih Kak Lili. Miss Ding, saya pergi dulu. Bagaimana kalau kita lanjut melihat karya lainnya, Miss Ding? Tidak perlu. Yang Shinran berhenti. Kenapa kamu di sini? Tahukah kamu ini adalah perusahaan keluarga saya? Apa sebenarnya niatmu? Saya hanya tahu ini adalah BC, tidak tahu ini perusahaan keluarga Anda. Saya juga masuk melalui wawancara normal. Saya tidak punya niat apa-apa, hanya ingin fokus pada desain. Kamu bilang tidak punya niat, siapa yang percaya? Aku tanya, sudahkah kamu bertemu Sunwo?
Jangan-jangan kamu masih berharap bisa rukun dengan Sunwo. Makanya kamu datang ke sini. Maaf, ini adalah perusahaan. Sekarang jam kerja. Saya tidak bisa membicarakan urusan pribadi. Saya pergi dulu. Aku beritahu kamu. Ini perusahaan keluarga saya, aku bisa mempertahankanmu atau memecatmu. Aku bisa membuatmu pergi dalam sekejap. Saya ingin kamu pergi sekarang juga. Tapi memperlakukan karyawan seenaknya. Mungkin tidak mungkin kan? Apa maksudmu? Perusahaan sebesar ini, jika semua metode manajemen seperti kamu yang sombong dan arogan, mungkin tidak akan bertahan sampai hari ini. Benar, aku hanya karyawan kecil, tapi menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, kamu harus punya alasan untuk memecatku. Sekarang kamu bahkan tidak punya surat pemecatan. Bagaimana kamu bisa mengusirku? Atas dasar apa kamu bicara seperti itu padaku? Ini wilayahku. Bagiku ini hanya tempat kerja. Aku tidak ingin membawa masalah pribadi ke sini. Maaf, tolong minggir. Shinran. Jialin, kenapa kamu di sini? Kenapa aku di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Aku sudah menelponmu sepanjang pagi tapi kamu tidak menjawab. Ternyata kamu bersembunyi di sini. Tidak, aku ke sini untuk mengantar sesuatu. Sekarang aku sedang bersiap untuk kembali, kamu ikut aku pulang yuk. Mau kemana? Shinran, tanganmu tidak apa-apa kan? Lepaskan. Kalian berdua masih saja terlibat. Sunwo, kamu melakukan ini pantaskah untuk anak di kandunganku? Maaf. Jialin, ini perusahaan bukan rumah. Ada apa kita bicara di rumah saja, oke? Aku peduli, ini perusahaan keluargaku, aku bisa melakukan apa saja. Hari ini aku datang ke sini dengan gembira untuk memilih gaun pengantin. Ternyata bertemu kalian berdua di sini mengulang kenangan lama. Sunwo, jika kamu tidak menginginkan anak ini, katakan saja. Jangan terus menyiksaku. Jangan membuat keributan lagi, oke? Kapan aku bilang padamu aku tidak menginginkan anak ini? Kamu membuatku khawatir setiap hari. Bisakah kamu bilang itu bukan menyiksaku? Kamu sudah putus dengannya kan? Kenapa masih bertemu di sini? Apakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Aku tunanganmu. Baiklah. Karena kamu tidak peduli dengan anak ini. Aku akan ke rumah sakit untuk menggugurkannya. Lin. Sudah selesai bicara. Sudah selesai bicara, bisakah kamu dengar saya bicara? Ada apa yang mau kamu katakan? Jika saya datang ke sini mencari Shinran. Lalu saya baru saja melihat kamu bersama Shinran. Kenapa saya harus muncul di depan kalian berdua? Baiklah. Saya bisa percaya kamu tidak membohongi saya, tapi saya tidak percaya. Dia tidak punya niat sama sekali terhadap Shinran. Agar pernikahan kita bisa berjalan normal. Dan juga untuk bayi dalam kandungan saya. Dia yang Shinran harus meninggalkan perusahaan. Ding Jiawen baru saja kembali. Kami sudah menunggu kamu lama. Menunggu saya, pasti ada hal baik. Jiawen Sunwo. Bukan Jialin, kamu tersenyum aneh. Ada apa, cepat katakan. Itu. Sudah semua berdesakan di pintu. Masuk dan bicara di dalam, ayo. Masuk dan bicara di dalam. Ada apa? Saya semalaman tidak pulang. Kalian sudah terjadi. Ritmenya terlalu cepat. Siapa yang suruh ponselmu selalu mati? Awalnya mau memanggilmu pulang lebih awal, keluarga, makan bersama, merayakan. Saya lupa bawa charger ponsel. Lagi pula Sunwo nanti sudah jadi keluarga. Kapan saja kita bisa makan bersama kan Sunwo? Lihat nanti kamu berani ganggu saya atau tidak. Sekarang saya punya sandaran.
Tapi kamu juga jangan ganggu Sunwo. Jika Sunwo berani ganggu kamu, langsung bilang saya akan atasi dia. Hei kalian sekarang sudah cepat bergabung. Saya rasa keputusanmu malam ini pasti adalah salah satu keputusan strategis paling bijaksana tahun ini. Berani dan berjiwa besar. Gaya seorang pemimpin besar terlihat jelas. Jika saya tidak setuju, tidak berani. Bukan pemimpin besar kan? Bukan, tentu bukan itu maksud saya. Kamu siapa? Dewi keluarga Ding. Pengusaha wanita sukses kan? Setiap keputusan yang kamu buat selalu sukses dan bijaksanakan ayah. Hanya bisa bicara manis. Kapan pernikahannya akan Tentu diadakan? saja semakin cepat semakin baik. Lebih baik segera, daripada mundur. Adikmu tidak mungkin memakai gaun pengantin dengan perut buncit kan? Dulu saat aku di Hong Kong. Tidak ada. Keluargaku menyenangkan bukan? Aku pikir kamu. Pak dan Bu. Masalah utamanya adalah ini datangnya mendadak. Aku belum keluar dari rumah sakit, jadi aku belum memikirkannya dengan matang. Tapi aku pikir, setelah aku keluar dari rumah sakit, aku akan segera mencari pekerjaan. Bukankah Lin akan merasa sangat tersiksa melihatku seperti ini? Kamu tahu aku tidak peduli dengan hal ini. Tapi aku peduli. Sekarang bukan hanya kamu tapi juga anak dalam perutmu. Bagaimanapun aku harus bertanggung jawab atas anak itu. Sunwo, kamu baru sembuh dari sakit parah. Tidak nyaman untuk mencari pekerjaan di luar. Kebetulan perusahaan kami sedang merekrut. Dan juga bisa saling menjaga dengan Jialin. Setelah kamu sembuh baru cari pekerjaan lain di luar. Baiklah, aku pikir saran kakak ini sangat bagus. Ya sudah, toh perusahaan juga butuh orang. Mempekerjakan orang dalam lebih membuat hati tenang. Pemilik perusahaan belum bicara apa-apa. Kalian sudah terlalu buru-buru. Setiap industri berbeda, kalian kan perusahaan pakaian. Aku tidak belajar ini, aku kurang paham. Aku takut kalau aku datang malah membebani kalian. Aku rasa aku tidak akan datang. Kenapa tidak? Kan dulu waktu kamu buat poster promosi untuk kami hasilnya cukup bagus. Lagi pula perusahaan kami juga punya departemen perencanaan dan promosi. Kamu bisa bekerja di sana. Kan begitu, Bu? Betul, belum ada kata dari ketua direksi. Kami juga cuma membayangkan sendiri. Seluruh keluarga sudah setuju, aku bisa bilang apa lagi. Begini saja, coba dulu di departemen promosi perusahaan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Aku duluan ya, aku pulang dulu, kalian istirahat lebih awal. Halo Sinran, kamu sudah sampai rumah. Sudah lama sampai. Maaf, aku tadi sibuk. Jadi tidak dengar. Saya cuma mau tanya. Pernah ke Gunung Barat? Gunung Barat mana? Saya baru aja ke sana minggu lalu sama teman. Benar, bagus banget. Minggu ini bisa bantu saya. Jadi pemandu saya. Kok tiba-tiba mau naik gunung? Karena terlalu lama di kota besar. Rasanya kreativitas saya hampir habis. Jadi saya mau ke alam. Mungkin bisa bantu kreativitas kita. Maksudnya minggu ini. Iya, minggu ini. Walaupun kita sudah jadi asisten desainer. Tapi katanya pelatihan selanjutnya akan sangat sulit. Jadi saya pikir ke Gunung Barat. Pasti bantu kreativitas kita, kamu setuju?
Tiba-tiba dengar kamu bilang gitu berhubungan dengan desain. Kayaknya harus pergi deh. Iya, kalau tidak pergi, bakal rugi besar. Kamu setuju kan? Ya udah, ayo pergi. Oke, kamu cepat istirahat. Istirahat yang cukup, besok baru ada tenaga untuk berjuang kan? Oke, selamat malam. Halo? Wah, kamu akhirnya datang. Selamat ya, akhirnya kamu menikah. Kamu tahu nggak, saya khawatir kamu terjebak. Kamu khawatir kamu ayah atau ibu saya. Tapi belum cepat juga. Saya masih harus foto pre-wedding. Pilih gaun pengantin, siapkan resepsi. Sekarang baru sadar nikah kok ribet banget. Mau sederhana juga bisa. Ambil surat nikah dulu terus nikah sambil traveling. Resepsi itu buat orang lain. Perkawinan itu milik sendiri. Milik sendiri harus diatur sendiri. Saya juga mau. Tapi semua orang pikir saya hamil. Mana bisa nikah sambil traveling? Saya lupa calon mama. Kamu berani ngetawain saya padahal itu ide kamu. Sekarang gimana caranya melanjutkan sandiwara ini? Kamu sebagai sutradara utama tidak boleh menyerah di tengah jalan. Kenapa kamu? Biasanya kamu selalu cerdik dan lincah. Tapi saat-saat penting malah bingung, selalu ingin bergantung pada orang lain. Lalu aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Perutku ini bukan bola. Maka buatlah malam kedua dan ketiga. Pasti akan hamil. Bagaimana caranya? Kamu sudah hampir menikah dengannya, dia sudah milikmu. Masa masih berpura-pura jadi gadis polos? Dia kuat dan kamu bersemangat. Apa yang tidak bisa? Selalu saja punya ide. Jangan bilang kamu tidak mau. Kalau mau menabur benih, cepatlah. Hari-hari ini semakin terasa berbeda. Elemen desain. Warna pertama. Maka di sini, kita membagi warna menjadi warna coklat tua dan muda, warna coklat tua dan muda. Gaya kedua. Kita membaginya menjadi gaya Tiongkok dan Barat. Lalu yang ketiga adalah gaya. Maka kalian bisa mencoba sesuai selera. Dengan berani mencoba berbagai kombinasi warna untuk pakaian kalian. Aku bilang kamu ini laki-laki dewasa. Sudah lama di luar negeri, tapi masih tidak bisa memakai dasi. Kamu tahu kan aku di Singapura kerja apa? Setiap hari pakai dasi ke lokasi proyek untuk apa? Ayo, aku yang pasangkan. Pegang tanganku berminyak. Hati-hati, tanganmu berminyak. Kalau dasiku kotor gimana? Oke, puaskan. Ayo. Sudah ya. Aku tanya izinmu. Kamu bilang kerja di perusahaan pakaian, harus pakai jas dan dasi. Tentu saja aku beritahu. Secara harfiah perusahaan, pakaian adalah pakaian yang kamu kenakan, membuktikan citra dan karaktermu. Tapi sekarang statusmu juga berbeda. Menantu dari ketua direksi, suami dari putri. Buka mulut. Setiap hari ngomongin ini terus-menerus. Memang benar juga sih. Pagi-pagi siapa tuh adik ipar? Pagi bos, aku datang untuk menjemput Sunwo bekerja. Jialin, kamu gak perlu jemput aku tahu di mana kantor itu. Aku naik kendaraan sendiri aja, cuma di stasiun van. Nggak apa-apa, lagian aku sekalian mau kunjungi ibuku. Apa ini dasi yang kamu pakai atau syal merah ya? Aduh, Jialin, tetap Jialin ya. 3 kali 5 dibagi 2 krek-krek langsung selesai. Sudah selesai, ayo kita pergi. Pakai baju dulu. Kalau begitu kami duluan ya. Ada yang sayang memang beda ya. Iri nih. Kalau iri buruan cari istri buat kita dong. Pergi ah. Dadah. Kami pergi dulu. Sinran. Kasih aku. Bukannya bilang foto pemandangan, kenapa diam-diam foto aku? Orang jahat duluan ngelapor ya. Jelas-jelas dirimu sendiri masuk ke dalam frameku. Anggap aku tongkat selfie gitu ya.
Ngomong-ngomong, siapa yang bilang mau ke Bukit Barat? Kenapa malah ke sini? Cepet bilang kenapa. Semalam aku terlalu bersemangat. Baru tidur jam 4 atau 5 pagi, makanya aku telat. Lagian pemandangannya bagus kan, memang bagus kan? Pemandangan kota terlihat jelas, pemandangan kota kan ya? Udah, alasan kamu banyak banget ini. Apaan sih gambar kamu ini? Cuma boleh lihat, nggak boleh ketawa. Oke, nggak ketawa. Jelas-jelas kamu ketawa. Dari hati seneng banget ya. Coba deh lihat gambarnya, bagus banget. Kalau ada karya bagus kayak gini lagi, jangan disimpan-simpan dong. Kapan kamu bisa lebih percaya diri? Serius nih? Apa gambar ini bagus banget? Tentu saja bagus, meski goresannya agak pudar. Tapi strukturnya jelas. Ada keindahan yang mendalam dan ringan. Bagus sekali. Aku bisa melihatnya. Kamu tidak belajar desain selama di luar negeri, tapi belajar cara membuat gadis senang. Mana ada, ini semua dari hati. Shinran, sejujurnya aku tidak tahu berapa banyak energi yang masih ada padamu. Tapi setiap kali bertemu denganmu, selalu ada penemuan baru dan kejutan baru. Karena gambar juga sudah memakan banyak waktu. Ayo kita berangkat. Baiklah, ayo jalan di depan. Ayo.